Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di masjid ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang kita awali dengan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan kajian subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini, yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan berkailah kami di bulan Sya'ban, ketemukan kami, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh berkah. Al-barokah ziyadatul khair. Barokah ini adalah tambahnya kebaikan. Untuk itu mari kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara memperbanyak amal-amal soleh kita. Salah satu amal soleh yang kita kerjakan pada pagi hari ini yaitu kita masih berusaha dengan adanya kajian ini kita niat untuk ngaji. Kita niat untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi kita semuanya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Kata-kata fardhatun ini adalah merupakan isim nakirah. Isim nakirah ini maknanya mujmal, maknanya global. Jadi di situ maknanya masih umum. Maka di situ timbul sebuah pertanyaan, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Di situ banyak penafsiran yang timbul dari berbagai kalangan para kelompok, dari berbagai kalangan para ulama. Di situ banyak penafsiran-penafsiran. Yang pertama, datang kelompok ulama-ulama ahli Quran dan ahli sunnah ahli hadis mengatakan faridah, fardu di situ, wajib di situ, kita wajib belajar ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena dengan mempelajari ilmu Al-Quran hadis, kita akan mengetahui sumber-sumber hukum yang asli. Datang kelompok yang kedua dari ulama ahli fikih. Kelompok ulama ahli fikih mengatakan wajib di situ kita wajib belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena dengan mempelajari ilmu fikih kita akan memahami ahkamus syar'iyah, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syarak. Hukum syar'i ini ada 5, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Semua perbuatan kita, semua perilaku kita
ini tidak lepas dari hukum yang 5 itu, apapun tindakan kita. Yang ketiga, datanglah kelompok ulama yang ketiga dari kelompok ahli tasawuf. Ulama tasawuf mengatakan wajib di situ kita wajib belajar ilmu tentang tasawuf. Dengan mempelajari ilmu tasawuf, kita akan mengenal akhlak-akhlak yang baik. Kita mengenal yang namanya tawadhu, kita mengenal yang namanya ikhlas, kita mengenal yang namanya sabar, dan lain sebagainya. Datang kelompok yang keempat dari ulama-ulama ahli kalam. Ulama-ulama ahli tauhid mengatakan wajib di situ kita wajib belajar ilmu tauhid. Dengan mempelajari ilmu tauhid, kita akan mengerti tentang ma'rifatullah, mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Dengan demikian kita akan mempelajari sifat-sifatnya Allah. Karena Allah punya sifat-sifat yang harus kita ketahui. Dengan mempelajari sifatnya Allah, kita akan menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penafsiran-penafsiran itu, lalu mana yang paling benar, mana yang paling tepat untuk kita pakai? Tentunya di sini kita tidak boleh terpancing dengan salah satu kelompok. Tentunya kelompok ini akan mempertahankan kelompoknya masing-masing. Dia akan mempertahankan kelompoknya masing-masing. Namun kita sebagai ilmuwan, kalau kita sudah mempunyai ilmu, kita nggak boleh terpancing dengan semuanya itu. Kita harus bisa mengambil semuanya. Kita bisa merangkum semuanya. Karena ilmu Al-Quran, hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ini semuanya ada hubungannya. Kita tidak mungkin memahami ilmu Al-Quran, hadis dengan sebaik-baiknya tanpa kita paham ilmu fikih. Kita tidak mungkin bisa memahami ilmu fikih dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak punya ilmu tasawuf. Begitu juga kita tidak akan memahami semuanya tanpa kita mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fardhotun ini ada dua, dibagi dua, yaitu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah kapan kita lakukan? Kalau kita sudah saatnya untuk melakukan kewajiban itu, maka menuntut ilmu yang seperti itu hukumnya fardu ain. Contoh, kita ngaku sebagai orang Islam, sudah balik, akalnya sehat, kewajiban untuk melakukan sholat. Maka mempelajari ilmu sholat ini hukumnya fardu ain. Contoh yang fardu kifayah, kita sebagai orang muslim, ya sudah balik, berakal, tapi kita belum punya biaya untuk melakukan ibadah haji. Mempelajari ilmu tentang haji dan umroh, ini hukumnya fardu kifayah. Karena kita belum waktunya untuk melakukan itu. Namun demikian, gak ada salahnya kita pelajari ilmu-ilmu walaupun itu hukumnya fardu kifayah. Jamaah Masjid Istiqlal, rahimakumullah. Lalu apa untungnya orang yang punya ilmu? Ada 3 keuntungan orang yang mempunyai ilmu. Yang pertama adalah paling tidak minimal dia berbeda dengan yang tidak punya ilmu. Dia berbeda dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang ngerti pasti beda dengan orang yang tidak ngerti. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Tentu jawabannya adalah bagi orang yang normal, innama yatadzakkaru ulul albab, yang mempunyai akal waras, yang mempunyai akal sehat, pasti jawabannya tidak sama. Kalau kok dijawab sama, berarti ada yang konslet di dalam organ kita ini. Karena orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu pasti akan berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
Perlu diketahui ilmu dan iman ini satu paket. Ilmu dan iman satu paket, nggak boleh dipisah-pisahkan. Iman tanpa ilmu nggak akan ada kemajuan, nggak akan ada perkembangannya. Begitu juga ilmu tanpa iman nggak akan ada keberkahannya. Maka ilmu dan iman ini harus kita barengi, harus kita lakukan bersama-sama. Karena banyak contoh yaitu orang berilmu kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak pas. Ini ilmu yang tidak disertai dengan iman. Maka ilmu yang tidak disertai dengan iman ini akan mengakibatkan hilangnya keberkahan. Manfaat yang ketiga, hasil yang ketiga orang yang ngaji atau orang berilmu yang ketiga adalah dia akan semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu akan semakin tambah ketakwaannya. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah ini adalah orang-orang yang berilmu. Siapa ulama itu? Al-ulama man amila bi ilmihi. Ulama adalah orang yang beramal sesuai dengan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena kita gak bisa berjumpa dengan nabi, maka kita bisa berjumpa dengan pewarisnya, yaitu para ulama. Ulama inilah yang mewarisi warisan-warisan para nabi, yaitu ilmunya dan amalnya. Ilmu dan amalnya ulama inilah mari kita jadikan panutan supaya kita ini jadi orang yang benar. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di negeri ini, di Indonesia ini masih banyak ulama, masih banyak kiai. Sehingga saking banyaknya ulama, saking banyaknya kiai, ada lembaga yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Ada yang namanya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita masih diberkahi oleh Allah dengan adanya para ulama-ulama kita. Untuk itu mari kita ikuti ajaran ulama kita. Mari kita ikuti ajaran kiai-kiai kita. Sehingga kalau kita mengikuti para ulama dan para kiai, insya Allah kita akan selamat. Jangan sampai kita malah melawan ulama, jangan sampai kita melawan kiai, sehingga kalau kita melawan ulama dan kiai, kita akan termasuk apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda pada waktu itu, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Kata Rasul, sayati zamanun, besok akan ada satu zaman, yang mana para umatku yafiruna, meninggalkan para ulama, meninggalkan para ahli-ahli fikih. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan ulama, mereka sudah tidak menghormati lagi para ulama, mereka tidak yakin dengan ahli-ahli fikih itu. Kalau sudah terjadi seperti ini, negara kalau sudah terjadi seperti ini, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Kata Rasul, maka Allah akan menurunkan 3 bencana besar. Apa 3 bencana besar itu? Ulaha, yang pertama, yarfa'ul barokata min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan rizki mereka. Mereka yang tidak mengikuti para ulama, mereka sudah yang tidak ikut, tidak taat para ulama, tidak mengikuti cara-cara ulama, maka rizki mereka akan dicabut keberkahannya dari rizki yang dicari sehari-harinya. Yang kedua, bencana yang kedua, wasaniatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Yang kedua, Allah akan mengutus, Allah akan mengangkat di negeri yang seperti itu dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri. Karena pemimpin seperti ini adalah pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan pemimpin yang bijak adalah tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin, kebijakan seorang imam ini harus maslahah kepada masyarakat semuanya.
Yang ketiga, wasalisatu yahrujuna minad dunya bighairi iman. Bahaya yang ketiga, bencana besar yang ketiga bagi orang yang tidak mengikuti para ulama, tidak mengikuti para kiai, maka dia akan keluar dari bumi ini, keluar dari dunia ini, alias dia akan mati bighairi iman, tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan kita semua mengharapkan, kita pengen terakhir dengan baik, yaitu dengan husnul khotimah. Cara untuk husnul khotimah yaitu dengan cara mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhulal jannah, Allah akan masukkan ke surganya. Untuk itu para jamaah, mari kita dawamkan, kita istiqomahkan kalimat la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal sehabis sholat kita baca 33 kali. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dipilih Allah tetap menjadi hamba yang taat, hamba yang rajin ibadah, hamba yang bisa selesai dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.